Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis saham syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal saham unik. Jadi saham unik Ulima Nitra. Oke teman-teman, sebelum mulai, buat yang baru berkunjung jangan lupa subscribe dan berkunjung ke blog analis.co.id. Oke, kita mau bahas saham unik. Jadi PT Ulima Nitra Tbk. Jadi saham PT Ulima Nitra Tbk ini pada saat baru IPO di 8 Maret, pertama kali listing. Kemudian dalam sehari dia naik cukup tinggi dan beberapa hari terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari terakhir ini sahamnya terus turun. Ada apa dengan nasib saham unik teman-teman? Jadi ada yang bertanya itu soal analisanya, prospeknya, review, prediksi, potensi, nasibnya seperti apa, URB, ARB. Jadi kita akan lihat langsung di prospektusnya teman-teman. Jadi perlu saya sampaikan bahwa ini adalah saham yang bergerak dalam jasa pertambangan batubara. Jadi kita akan lihat seperti apa saja segmen penjualannya dan sebagainya teman-teman. Nah, kenapa turun? Kita lihat dulu teman-teman prospektusnya seperti apa. Jadi kalau kita lihat laporan keuangan unik ini atau PT Ulima Nitra ini labanya memang lagi minus teman-teman. Dan sebenarnya kalau kita lihat dia bukan hanya di periode 30 Juni ini, tapi di 2019 dengan di kuartal yang sama itu juga sudah rugi. Bahkan sebelum pandemi itu sudah rugi perusahaannya. Jadi wajar saja sebenarnya kalau saham-saham yang baru listing seperti ini sulit untuk bertahan naik lebih tinggi lagi. Karena ya yang pertama, teman-teman harus lihat ini. Kalau melihat yang terbaru saja rugi, lebih baik pikir-pikir dulu untuk masuk di saham tersebut. Terlebih karena ini bukan hanya periode 2020 saja karena faktor COVID, tapi di 2019 perusahaan juga sudah sempat rugi di kuartal yang sama. Nah, kalau kita lihat di secara tahunannya, menurut saya baik karena perusahaan dari 3 tahun terakhir ini dari sisi penjualan bersihnya saja itu naik dari 2017 ke 2018, hanya saja di 2019 itu turun. Jadi jumlahnya itu 332 miliar penjualan bersihnya. Jadi ini bukan perusahaan yang besar teman-teman, perusahaan kecil. Jadi wajar saja kalau sahamnya nantinya mungkin tidak akan seliquid saham-saham di segmen batubara dan sebagainya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat laba rugi periode tahun berjalan di 2019 memang naik teman-teman. Jadi laba bersihnya naik dibanding dengan 2017 dan 2018, dan ini sebenarnya menarik karena dia naik terus. Hanya kita perlu lihat valuasinya seperti apa teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari sisi bisnis perusahaan ini, untuk jasa pertambangan ini menyumbang penghasilan atau penjualan bersih tertinggi di 2020-2019 itu turun teman-teman dibanding dengan 2018. Kemudian sewa truk dan alat berat, kemudian jasa konstruksi dan lainnya. Jadi intinya perusahaan ini bergerak di jasa pertambangan yang secara umum dan jasa sewa truk dan alat berat. Kemudian kita lihat di catatan keuangan lainnya ya. Jadi kita mau menghitung dulu teman-teman. Kalau kita lihat perbandingan antara total liabilitas dengan total ekuitasnya, ternyata jauh lebih tinggi utang dibanding modalnya. Kalau kita lihat hanya itu beda aja, tidak
terlalu tinggi, dan ini kalau kita hitung secara rasio ini berarti lebih dari 1 kali teman-teman. Tapi itu tidak bisa kita putuskan buruk atau tidak, atau jelek atau tidak perusahaannya, karena kita butuh menghitung lagi secara historis seperti apa, dan perbandingan dengan perusahaan di sektor yang sama. Nah, kalau kita mau menghitung, saya sudah menghitung, jadi total jumlah saham itu yang beredar saat ini yaitu 3,1 miliar lembar. Ini kita dapat dari data ini teman-teman, jumlah saham. Jadi jumlah saham itu jumlah saham jumlah saham Oke teman-teman, halaman berapa tadi? Sejumlah saham ini ya, di halaman 45. Jadi jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh itu 2,5 miliar lembar. Tapi ada rinciannya lagi teman-teman. Jadi ini dia rinciannya, 300 juta saham baru atau sebanyak 9,5% dari modal ditempatkan dan disetor penuh teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah jumlah untuk yang beredar di masyarakat, yaitu 300.000. Tapi ada rincian detailnya lagi, sehingga totalnya itu 3,1 miliar lebih. Nah, kita akan hitung dari angka 3,1 miliar lembar ini. Kalau kita bandingkan dengan ekuitas yang terbaru, jadi book value-nya itu 88. Jadi kita hilangkan ya. Nah, nilai buku atau book value-nya itu teman-teman 88. Itu artinya harga wajarnya ya segini teman-teman. Kalau kita lihat di pasaran itu sekarang di harga dengan 120, sehingga kalau kita hitung PBV-nya itu 1,4 kali. 1,4 kali mahal atau tidak, kita bandingkan dengan return on equity-nya. Jadi kalau kita hitung dari laba bersih kita bagi dengan ekuitasnya yang terbaru, itu hasilnya adalah 6,3%. Dengan kata lain bahwa yang mampu dihasilkan perusahaan dari, misalnya kita hitung-hitungan sederhana, dari 1 miliar modal perusahaan itu hanya bisa menghasilkan kurang dari 100 juta. Jadi sekitar 63 juta saja kalau kita hitung-hitungan sederhana. Dengan kata lain, dengan return on equity yang kurang dari 10%, menghargai saham perusahaan tersebut dengan harga 2,2 PBV-nya waktu itu di harga 195, jelas mahal teman-teman. Terutama karena faktor
batu baranya juga. Jadi kalau kita lihat teman-teman, harga batu bara menurut situs esdm.go.id, harga batu bara untuk Februari itu ternyata Maret itu ternyata turun dibanding dengan Februari, teman-teman. Jadi ini landasan seseorang yang melakukan trading jangka pendek itu lebih apa namanya, lebih mengacu pada pergerakan harga batu bara dalam jangka pendek juga, sehingga wajar saja kalau mungkin saham unik ini bisa turun dari PBV yang 2,2 turun hingga 1,4. Selain itu teman-teman, bedanya dengan Bank Net, kenapa ini tidak bisa naik seperti saham Bank Net yang pernah kita bahas. Kalau bank itu naik terus dari hari ke hari, teman-teman. Dari harga 139 ini sudah naik berkali-kali lipat, dan alasannya yang pertama, dibanding dengan saham unik tadi, kalau unik itu tidak ada sentimen positif terkait dengan sektornya. Jadi sektor untuk jasa pertambangan batubara atau batubara khususnya itu belum ada sentimen positif yang kuat. Jadi kalau saham IPO yang secara valuasi saja mahal, kemudian secara sentimen juga tidak terlalu kuat, maka biasanya itu hanya akan bertahan beberapa hari saja dan kemudian akan turun mengikuti valuasi yang sebenarnya. Kalau kita lihat dengan harga 120 dan nilai buku Rp88 per lembar saat ini, itu artinya saham unik masih mahal dari sisi ini karena kita melihat return on equity. Pertanyaannya, apakah saham unik ini akan berbalik arah? Bisa saja teman-teman, kalau harga batubara kemudian mulai naik lagi di bulan-bulan selanjutnya, tapi itu juga kembali kepada kinerja unik di kuartal selanjutnya. Kalau laporan keuangannya rugi, maka bisa saja sahamnya akan tetap turun atau bisa saja paling minimal sideways di harga mendekati book value-nya, teman-teman. Jadi pertanyaannya, kenapa saham unik tidak bisa naik seperti saham bank? Pertama, saham bank ini memang juga sudah kelewat mahal, tapi sentimen positif di sektor perbankan seperti saham Bank Jago misalnya, karena ada sentimen positif di saham perbankan khususnya bank digital, sehingga saham Bank Net ini bisa terus naik. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Penyebabnya kenapa unik turun, ya yang pertama tadi karena memang dari sisi laporan keuangan seharusnya teman-teman yang baru, kalau masih rugi di laporan keuangan terbarunya, sekalipun pasar lagi bullish, teman-teman, itu sebaiknya hindari saham-saham seperti ini. Khusus untuk yang pemula saya sampaikan seperti itu. Jadi kalau mau berharap untung, ya belilah saham-saham blue chip dulu yang masih yang sudah bisa kita lihat seberapa besar resikonya. Misalnya saham Telkom, itu saham yang menarik untuk kita koleksi saat ini, terlebih karena valuasinya masih murah. Jadi teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan soal saham unik ini. Pertanyaannya, apakah saham ini akan naik atau turun? Saya tidak pernah memprediksi kapan harga sahamnya akan naik atau turun. Yang jelas, dengan PBV yang 1,4 tadi, itu masih tergolong tidak terlalu murah, teman-teman. Jadi bisa saja ini akan berlanjut turun, atau kalau ada sentimen positif yang membuat sahamnya bisa naik, bisa saja akan kembali berbalik arah. Tapi saya tidak punya prediksi soal itu. Saya cuma menyampaikan kepada teman-teman bahwa valuasi saham unik saat ini di harga 120 itu 1, sekian. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan terkait saham lain, silahkan komentar di bawah, dan jangan lupa share video ini ke berbagai sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.